Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN akhirnya mengakui gangguan yang terjadi pada pusat data nasional adalah akibat serangan peretas atau hacker. Pelaku bahkan menuntut tembusan sebesar 131 miliar rupiah. Ya, gara-gara serangan sang peretas, layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional di tanah air sempat terganggu dan di sisi lain pengamat siber menilai pemerintah belum siap membuat pusat data nasional yang terintegrasi dan aman. Simak ulasannya dalam laporan khas redaksi pagi. Kamis 20 Juni 2024. Antrean panjang terjadi di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyebabnya, Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan. Akibat gangguan ini, para penumpang penerbangan internasional mengalami penundaan penerbangan dan antrean panjang untuk keluar dari imigrasi. Gerbang otomatis imigrasi sempat tidak dapat digunakan, sehingga keberangkatan dan kedatangan internasional para penumpang WNI diharuskan untuk melakukan proses imigrasi secara manual bersama dengan penumpang WNA. Salah satunya adalah Neneng, yang saat itu baru saja pulang dari ibadah haji. Ia mengaku sempat tertahan selama kurang lebih 2 jam karena pemeriksaan manual yang dilakukan oleh petugas imigrasi. 4 landing. Keluar. Setengah 5 dan nyampe. Imigrasi dari setengah 5 sampai jam 7. Katanya ada apa, Bu? Itunya error sistemnya, terus mesin yang otomatis itu ya nggak bisa ya. Minggu malam 23 Juni, Kemenkominfo mengklaim gerbang otomatis imigrasi baik di terminal keberangkatan serta kedatangan internasional sudah kembali normal. Penumpukan penumpang pun diklaim tidak terjadi. Senin siang, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengonfirmasi gangguan pada pusat data nasional terjadi akibat serangan peretas alias hacker. Pelaku meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 131 miliar rupiah. Tak hanya layanan keimigrasian, serangan yang memanfaatkan ransomware brand cyber atau pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0 itu berdampak pada 210 layanan publik berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia. 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi disebutkan imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. LKPP Sikap sudah on, terus Marves punya layanan perizinan event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses. Memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN, tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kejadian lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain, dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Menurut pengamat siber Sisrek Pratama Persada, dalam program CNN Indonesia Connected pada Jumat 21 Juni, pemerintah belum siap membuat pusat data nasional yang terintegrasi dan aman. Alasannya, keamanan siber belum menjadi prioritas pemerintah. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pengamanan standar gitu. Ada beberapa macam standar ISO, standar internasional tentang keamanan cyber. Ada standar keamanan tentang infrastruktur informasi vital yang kemarin presnya sudah ditantangani oleh Bapak Presiden begitu. Ada beberapa aturan yang sebenarnya tinggal diimplementasikan. Yang jadi masalah adalah ternyata nggak diimplementasikan dengan baik begitu. Lantas, apakah pemerintah akan membayar tebusan yang dituntut oleh sang hacker? Seperti dikutip dari Detik 20 dan Antara, Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi tegas menolak tuntutan si peretas. Sementara Senin siang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan saat ini Kemenkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara masih mengusut kasus peretasan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.